Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, apa jadinya jika pejabat daerah justru ditangkap karena mengkonsumsi narkoba? Sekda Kabupaten Nias Utara ditahan polisi setelah hasil tes urinnya positif mengkonsumsi ekstasi. Ironis, pejabat daerah ini ditangkap polisi saat pesta narkoba di tempat karaoke. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Yafeti Nazara, tertangkap saat pesta narkoba di tempat karaoke di Jalan Adam Malik, Kota Medan, Sumatera Utara. Yafeti berada di ruangan karaoke bersama sejumlah temannya dan beberapa pemandu lagu. Yafeti sempat berdalih mengaku sebagai pegawai negeri sipil Dinas Kesehatan dan membeli pil ekstasi seharga Rp350.000 per butir dari karyawan tempat karaoke. Namun hasil tes urin Yafeti positif mengkonsumsi ekstasi. ASN di salah satu kabupaten dan dia mengaku dari Dinas Kesehatan. Pengakuan awalnya dari Dinas Kesehatan. Cukup ya? Dari Sekda Pak? Sekda Dinas Utara. Sampai sekarang sedang kita dalami. Pengakuan yang bersangkutan dia ASN di Dinas Kesehatan. Itu yang disampaikan. Pak, hasil urinnya Pak bagaimana? Positif. Akibat perbuatannya, Yafeti terancam dicopot secara tidak hormat dari jabatannya. Keberadaan bersangkutan sudah menjadi tersangka atau apapun statusnya, maka tentu kita dari Nias Utara sudah mengambil sikap untuk tidak lagi melanjutkan yang bersangkutan menjadi pejabat sebagai sekretaris daerah. Sebagai ASN sebenarnya harus menjadi panutan. Penggerebekan dilakukan setelah ada laporan masyarakat tempat hiburan malam yang nekat beroperasi agar tidak ketahuan tempat hiburan ditutup dan lampu dipadamkan. Saat razia, sejumlah pengunjung didapati bersembunyi di kamar mandi dan gudang karaoke. Penggerebekan juga mengungkap peredaran narkoba yang dilakukan karyawan tempat karaoke dengan barang bukti lebih dari 300 butir pil ekstasi serta uang penjualan narkoba Rp17 juta. 51 pengunjung dari hasil tes urin positif mengkonsumsi narkoba dan terancam lebih dari 5 tahun penjara. Pasca kejadian ini tempat hiburan ditutup permanen. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap iNews melaporkan. Seorang wanita bandar narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara ditangkap polisi. Saat digeledah ditemukan paket sabu, ganja, senjata tajam, bahkan sejumlah airsoft gun. Kawasan Kampung Bahari di Tanjung Priok, Jakarta Utara digerebek Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara. Saat penggerebekan di kampung narkoba ini, seorang ibu yang merupakan seorang bandar ditangkap polisi. Ratusan paket ganja dan sabu, berikut bong, senjata tajam, serta airsoft gun disita dari wanita 54 tahun ini. Pelaku ternyata juga memasuk narkoba kedua bandar besar yang ditangkap di Cianjur beberapa waktu lalu. Ini semuanya. Hah? Coba keluarin. Pemirsa, nekat memalsukan sertifikat tanah milik suami. Seorang istri di Batam, Kepulauan Riau, dibunuh sang suami usai berhubungan intim. Pelaku juga sakit hati menduga korban selingkuh dengan pria lain hingga tega menganiaya 2 anak kandungnya. Rekonstruksi pembunuhan ini melibatkan kedua orang tua pelaku. Andri Apriandi dibawa ke rumahnya kawasan Bida Kabil, Nongsa, Batam untuk menjalani rekonstruksi pembunuhan pada Dewi Permata, istrinya. Sebelumnya, 2 pekan lalu, Andri menyerahkan diri ke kantor polisi usai membunuh istrinya dalam kamar. Rekonstruksi pembunuhan berawal dari kamar di lantai 2 rumahnya, usai Andri dan Dewi melakukan hubungan suami istri. Andri sempat menanyakan secara baik-baik masalah surat tanah yang dipalsukan kepemilikannya oleh Dewi. Apa mau kamu, terserah aku, katanya. Saya nanya lagi, kenapa surat-surat kapling sudah berubah, sudah dipalsukan? Terserah aku lah, apa mau kamu, katanya. Terus dia
cakar saya. Dia duluan cakar. Iya. Saat ditanya suaminya masalah surat tanah, Dewi justru marah dan sempat mencakar Andri sehingga terjadi keributan. Andri yang emosi kemudian membalas menganiaya istrinya hingga tewas. Usai membunuh istrinya, Andri menemui orang tuanya yang sedang tidur, meminta uang, berdalih akan membeli makan. Dia meminta duit. Minta duit. Baru? Langsung lama bangun nih Papa. Oh, bapaknya. Papa, bangun Pak. Oh, bangun. Oke. Baru? Bapak bangun itu. Baru? Nah, terus? Terus Bapak kasih duit. Dia ngasih Oh, duit. kemana kan? Nak beli nasi. Oh, lah malam ini. Siapa nak makan? Aku, Pak. Bapak ngasih duit ke dia? Iya. Orang tua Andri yang curiga kemudian ke kamar anaknya dan mendapati Dewi telah meninggal. Warga pun berdatangan setelah mertua Dewi berteriak meminta pertolongan. Andri memperagakan 23 adegan dari pertengkaran dalam kamar hingga pergi menyerahkan diri ke kantor polisi. Ini tidak ada yang aneh ataupun tidak ada yang mengatakan yang tidak sinkron ya. Tidak ada yang tidak sinkron. Semua cocok. Ada keterangan saksi. Kita praktekkan karena suasananya TKP-nya di lantai 3, peristiwa itu agak susah karena mereka berdua yang tahu kan kasusnya begini gitu. Ditemukan fakta baru Pak ketika rekonstruksi tadi berlangsung? Tidak ada. Selain pemalsuan surat tanah, 4 hari sebelum dibunuh, Andri telah melaporkan istrinya karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga, menganiaya 2 anaknya. Tersangka juga mencurigai istrinya berselingkuh dengan pria lain setelah memalsukan surat tanah. Sebelum kejadian ini 4 hari kemarin kan saya sudah melapor ke sini, Bu. Terus istri saya kan selingkuh. Kalau saya kerja dia masukin laki-laki. Abang ngelihat sendiri nggak istrinya selingkuh? Bukan lihat sendiri, Bu. Anak saya yang ini. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara karena melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Berniat menemui suaminya, seorang ibu rumah tangga pengendara motor tewas ditabrak truk LPG yang masuk jalur berlawanan. 2 anak korban yang berada di boncengan selamat. Garis polisi terpasang di depan sebuah gudang ikan di Karangasem Utara, Batang, Jawa Tengah. Pada lokasi ini ditemukan jasad wanita muda Penta Febrilia, sekretaris perusahaan ikan tersebut. Jasad wanita 24 tahun warga Duku Pasir ditemukan dalam kondisi mengenaskan dekat kamar mandi. Saat ditemukan, jasad korban dengan posisi tengkurap. Di dekatnya juga ditemukan handuk, bantal, serta kerudung yang melilit leher korban. Sebelum ditemukan, korban tak pulang sejak beberapa hari. Keluarga yang curiga mendatangi tempat kerja korban tak jauh dari rumah dan menemukan korban sudah tak bernyawa. Anduk, kerudung, bantal. Itu anduk sama kerudung menjerat leher atau gimana? Iya. Korban tidak pulang sejak kapan? Dengar-dengar 3 hari. 3 hari tidak pulang. Petugas yang mendapat laporan segera mengevakuasi jasad korban ke RSUD Kalisari. Di olah TKP, di mana di situ ditemukan warga masyarakat seorang perempuan meninggal dunia di dalam kamar mandi. Belum diketahui penyebab kematian korban. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, polisi bekuk belasan pelaku rampok dan pungli yang kerap beraksi di gerbang tol Bandar Selamat, Medan, Sumatera Utara. 1 pelaku terpaksa ditembak kakinya karena melawan dan berupaya kabur saat penangkapan. Keluarga tak anti menangis mendapati jasad Adriani Rambung, seorang ibu rumah tangga yang tewas di Rumah Sakit Laki Padada Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Korban tewas di Jalan Trans Sulawesi, Poros Rantepau, Makale.
Peristiwa berawal saat korban bersama dua anaknya yang menggunakan motor hendak bertemu suaminya. Naas, tiba di lokasi kejadian, sebuah truk pembawa LPG tiba-tiba masuk ke jalur berlawanan hingga menghantam motor korban yang membonceng dua anaknya. Ibu rumah tangga ini pun menjadi korban, sementara dua anaknya hanya luka ringan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Laki Padang Datan Toraja, namun nyawanya tak tertolong. Berboncengan dengan anaknya dua yang membonceng perempuan meninggal dunia di tempat. Untuk lawannya kendaraan roda 4 jenis truk Mitsubishi, sementara diamankan di unit laka Polres Toraja. Setelah kejadian, sopir truk dan kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Satlantas Tanah Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufirto Napa melaporkan.